Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian semua. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan pada malam hari ini. Semoga pada sehat semua. Terima kasih sekali lagi untuk kakak-kakak yang sudah hadir tepat waktu. Karena dengan hadir tepat waktu berarti kita saling menghargai orang lain gitu kan ya. Karena yang paling tidak bisa kembali itu adalah waktu ya guys. Jadi waktu itu adalah hal yang berharga di dunia ini. Jadi dengan kita menghargai waktu, dengan datang tepat waktu, ya kita menghargai waktunya orang lain. Baik, kalau gitu langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Kita akan lanjut untuk pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sempat tertunda untuk mengerjakan soal atau latihan soal di nomor 1 sampai nomor 15 untuk di materi soal yang pertama ya. Dan ini kita akan lanjut dari nomor 16 sampai nomor 30. Oke, dari kakak-kakak sekalian sudah siap untuk join dan ikut belajar pada malam hari ini ya. Baik lagi, sesuai apa yang sudah kita ucapkan sebelumnya, pada hari kemarin kita harus fokus agar kita menjadi masternya di materi tersebut ya. Dan ini sekali lagi saya terangkan, mungkin kemarin ada yang nggak hadir ya. Saya terangkan bahwasanya materi ini kenapa menjadi materi yang pertama itu karena soal-soal tentang materi ini yaitu Taman Nasional itu yang paling banyak keluar di SKB. Jadi jangan sampai kalian tidak fokus sehingga ketinggalan gitu materi-materi yang ada pada malam hari ini. Oke, lanjut saja kita akan ke tampilan aplikasi untuk Dolphin Brain-nya. Lanjut ya kita untuk di nomor 26 ya. Kita next ke nomor 26 sampai ke nomor 30. Nanti kita bahas lagi. Nah, yuk kita siapkan lagi pikiran kita untuk fokus lagi mengerjakan soal ini. Taman nasional berikut ini terletak di Sulawesi, kecuali. Wah, ini jujur kalau saya lihat nih agak sulit nih bahasanya. Nama taman nasionalnya kok timur semua ini ya kan? Tapi tidak masalah. Kalau paham pasti tahu nih jawabannya nih. Oke, apakah A, B, C, D, atau E? Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Oh ya, nanti untuk pengerjaan soal di SKB itu waktunya sangat sedikit ya. Jadi tidak ada waktu untuk apa namanya berpikir terlalu lama. Ketika ragu, tipsnya kalau saya dulu sih kalau ketika ragu mengerjakan soal, ya saya lompati. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, kalau semua ini nggak bisa, nomor satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga nggak bisa, semua yang nggak bisa sampai 50 soal nggak bisa ya, kayak mana gitu kan. Jadi hanya soal-soal tertentu yang memang sulit tidak dipahami ya lompati saja sambil dilihat waktunya. Kalian harus punya target misalnya, oh yang kosong berapa soal harus kalian catat. Nah ini penting nih. Soal yang tidak bisa dikerjakan harus dicatat agar bisa kita lihat berapa jumlahnya soal yang belum dikerjakan. Lalu kita lihat waktu, gitu kan? Gitu caranya. Jadi ketika ada soal yang dilompati, dilihat, oh sisa berapa nih? Waktunya sisa berapa? Saya sudah mengerjakan soal nomor berapa? Itu baru bisa kita manage. Manage waktu penting sekali. Biar kita tidak asal-asal mengklik jawabannya. Gitu kan? Ini bukan soal untuk soal-soal biasa nih, gitu kan? Ini demi masa depan kita nih, gitu kan? Jadi harus dikerjakan benar-benar. Oke, next ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 27. Taman Nasional Gunung Palung berada di provinsi. Nah, ini makin sulit nih. Ya, bisa kalian lihat Kalimantan semua isinya. Ini tidak bisa tebak-tebak atau tidak bisa memperkirakan, harus memang dihafal ya. Oke, sudah bisa. Bisa kita lanjut ya. Next ya. Ke nomor berikutnya, ke nomor 28. Taman Nasional Tambora berada di, ya, di manakah dia? Bali, Lombok, Sumbawa, Flores Timor. Oke, di mana, di mana? Wah, ini sulit juga ini. Semakin kesini soalnya semakin sulit ya.
Ini biar agak menantang nih ya. Nanti nggak apa-apa. Kalau kita terbiasa dengan soal-soal sulit, ketika kita ketemu soal yang mudah di SKB, wah, bisa langsung dikerjakan kan? Oke, tapi jangan ekspektasinya jangan harap mudah ya untuk soal SKB. Oke, lanjut ya. Kita di nomor 29. Oh, ini langsung muncul. Berikut ini adalah taman nasional yang berada di Kalimantan, kecuali ini kalau saya juga sudah bisa melihat nih, yang mana yang ada di Kalimantan dan mana yang bukan. Saya lokasinya nggak terlalu tepat karena saya sudah lupa juga ya taman nasional karena kebetulan tidak membidang itu ini bidangnya BKSDA ya, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi yang mungkin yang bekerja di konservasi pasti hafal. Masih karena yang dikerjakan adalah taman nasional. Kebetulan saya kemarin menghafal karena untuk mengerjakan soal saja. Tapi saya tetap bisa melihat nih untuk soal ini saya bisa menjamin jawaban saya benar. Karena saya masih ingat nih, ini yang Kalimantan nih, yang kayak gini nih. Yang ini bukan nih. Kita coba nanti ya, apakah benar. Oke, lanjut ya. Sampai soal nomor 30. Soal terakhir, lalu kita akan membahas soalnya. Oke, Taman Nasional Takabonerate terkenal dengan atol terbesar ketiga di dunia. Lokasinya, wah, ini udah Takabonerate, atol pula ini apa ya? Lokasinya di mana? Oke, ini soal terakhir, jackpot ya, lumayan sulit. Silakan dikerjakan. Ini udah kakak bener hati bahasanya lebih ke timur ya. Tapi kok pilihannya timur semua? Oke, sudah ya? Sudah bisa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tadi kita mengerjakan soal nomor 26 sampai 30. Ini dia, Taman Nasional berikut ini terletak di Sulawesi, kecuali nah, ini Gunung Palung itu berada di Kalimantan Barat. Jadi sisanya ini di Sulawesi. Mungkin yang bisa kita lihat Rawa Aupa Watumuhai ini sudah terlihat ya bahwasanya ini berada di Sulawesi, Wakatobi termasuk Taman Nasional Ikonik ya. Wakatobi, Bunaken itu kan pasti itu di daerah Sulawesi. Nah, yang bukan Gunung Palung. Oke, sudah salah atau sudah benar untuk nomor ini? Lanjut ya. Kita ke nomor 27. Nomor 27 tadi Gunung Palung itu berada di provinsi mana? Ada di Kalimantan Barat. Gunung Palung terletak di Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Nah, ini pun harus dihafalkan. Nah, ini agak-agak sulit nih soal ini. Kita lanjut ya ke nomor 28. Nah, ini dia. Taman Nasional Tambora berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini agak mengecoh, agak sulit juga. Tapi biasanya kalau pengalaman saya untuk Taman Nasional itu biasanya sih fokusnya ke provinsi, kecuali Taman Nasional tersebut ikonik ya. Dalam arti Taman Nasional tersebut terkenal sekali sehingga pertanyaannya agak mempersulit untuk ke bagian daerah gitu, bukan provinsi gitu. Kabupaten kota kah gitu. Jadi untuk Taman Nasional Tambora itu berada di Sumbawa. Lanjut ya, next ya. Kita ke soal berikutnya. Sebentar, apakah masih di soal yang benar ini? Kita lihat. Oh, iya. Di soal yang sama ya. Berarti soal nomor 29. Nah, ini dia. Berikut adalah... maaf nih. Ini ada yang salah nih. Saya jawabannya wasur memang. Jadi untuk berikut ini adalah Taman Nasional yang berada di Kalimantan. Itu kecuali adalah Taman Nasional Wasur. Mungkin nanti kita koreksi ya. Untuk nomor 29 itu jawabannya Taman Nasional Wasur karena Wasur itu berada di Papua. Wasur itu sisanya ini ada di eh, Kalimantan. Hafal sekali. Kalau saya hafal di bagian Tanjung Puting, Sembangau, Kayan Mentarang, Betung Kriun lah hafal semua. Ya jadi ini kalau saya
hafal untuk daerah yang Kalimantan karena bisa nampak, bisa terlihat ketika kita mengklasifikasikan Taman Nasional gitu. Oke, jadi jawabannya ini yang Taman Nasional Wasyur karena Taman Nasional Wasyur itu berada di Papua. Oke, next kita ke nomor yang 30, nomor terakhir ya. Oke, nomor terakhir nih. Wah, ini agak lega nih, nomor terakhir. Kita lihat Taman Nasional Takabonerate terkenal dengan atol terbesar ketiga di dunia. Lokasinya berada di Sulawesi Selatan. Nah, Takabonerate berada di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, ini agak tricky juga, agak sulit nih untuk bagian ini. Jadi, untuk lokasinya Takabonerate itu ada di Sulawesi Selatan. Ini pun prinsipnya harus dihafal ya. Kita tidak bisa salah-salahan kalau untuk dengan aktor terbesar ketiga di dunia itu tidak bisa jadi clue yang membantu, itu malah jadi pengecoh. Jadi memang patokannya ya nama Taman Nasional, lalu lokasinya ada di mana, gitu, lokasinya di mana. Tema harus kalian hafalkan. Oke, ini sudah sampai soal terakhir. Gimana? Kepalanya memanas atau tidak? Coba dipegang masing-masing kepalanya. Apakah sudah panas atau masih bisa lanjut di soal-soal berikutnya? Tapi tenang, kita ada jeda waktu istirahat. Tolong dalam persiapan untuk mengerjakan SKB ini, istirahat juga penting ya. Jadi jangan terlalu diporsir terlalu. Oh, yang penting intinya fokus gitu. Cara untuk fokus adalah mengurangi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan, gitu kan. Jadi contoh, kalau saya dulu nih ya, pengalaman saya pribadi itu untuk soal-soalnya misal, mohon maaf kok soal-soalnya. Jadi misal kalau misalnya kita ingin fokus, itu saya mengurangi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda dulu. Contoh, misalnya saya biasa untuk berjalan-jalan nah gitu ya, dengan keluarga gitu, atau saya biasa nongkrong, atau saya biasa main ke mana gitu kan, atau saya biasa nonton anime, atau saya biasa streaming Netflix gitu kan. Nah, itu hal tersebut tuh yang harusnya bisa dikurangi gitu kan. Bahkan saya dulu punya prinsip gini. Nah, ini sebelum kita tutup ya, untuk pada malam hari ini kita apa namanya saya beri sedikit tips atau pemicu semangat lah. Jadi saya pernah, nah ini pun saya dapat dari mentor saya di Dolphin Brand ya. Ya, ini saya turunkan nih, turun ilmu. Jadi turun ilmu ya. Jadi saya dapat, saya ingat betul kata-katanya itu, bahwasanya si ini adalah nyawa terakhir kalian, pilihannya ya lolos atau lolos gitu. Jadi tidak ada pilihan lain untuk tidak lolos. Nah, berarti kan ketika kita sudah punya pilihan lolos atau lolos CPNS, nah bagaimana nih caranya biar lolos atau lolos gitu. Jadi saya punya prinsip itu, lalu saya berpikir lagi, dikatakan lagi ya, wejangan dari mentor di Dopin Brand dulu itu bilang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan saat ini itu bisa kalian puasakan dulu atau kalian stop dahulu. Nanti setelah pengumuman sudah diumumkan, SKB sudah dilewati, sudah dikerjakan dengan nilai yang baik, maka kalian akan merasakan atau bisa memulai lagi kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan leluasa. Gitu. Coba bayangin gini juga. Kalau mungkin ada yang suka investasi ya, investasi waktu ya. Kan investasi itu harus mencapai keuntungan, ya kan? Nah, saya berpikir gini, ada teman saya bilang yang sudah PNS bilang gini, investasi kamu itu di CPNS itu mungkin tidak sampai setengah tahun, paling lama mungkin 5 bulan dari awal ya, dari awal proses. Bahkan kalau untuk persiapan SKB ini tidak sampai 1 bulan.
Kamu investasikan waktumu 3 sampai 5 bulan untuk mendapatkan profit sampai kamu meninggal dunia pun kamu digaji. Coba kebayang nggak? Nggak, investasi mana tuh semacam itu kan? Macam kan? Nah, itu tiga hal tadi yang jadi pemicu saya gitu. Apalagi yang terakhir ini investasi ini, ya benar. Jadi kita capek dulu, sakit dulu, belajar dulu, pusing dulu ya selama 3 bulan, kita sibuk dulu segala macam. Ya udah, setelah saya lolos, ya sudah ternyata benar. Saya merasakan profit saat ini sampai, ya semoga peraturannya tidak berubah ya, gitu. Semoga peraturannya tidak berubah, jadi sampai nanti tetap digaji gitu. Yang merasakan gajinya tentu ya eh, anak istri gitu kan ya. Gitu pesan dari saya. Semoga saya doakan sekali lagi. Semoga pada sehat karena kalau pintar atau bisa mengerjakan tapi tidak sehat, wah itu sangat berbahaya. Jadi semoga pada sehat itu yang terutama. Terus bisa lancar dalam mengerjakan segala macamnya. Kalau ada hal yang ditanyakan sebelum tes berlangsung, bisa langsung tanya di grup. Ya, silakan nikmati fasilitas Dolphin Brand dari ujung sampai ujung menu dan fitur sudah kita perbarui, sudah kita siapkan demi para menti Dolphin Brand yang diharapkan bisa lolos semua ke CPNS tahun ini. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Semangatnya hari ini juga terima kasih banyak. Semoga hari ini kita melakukan hal yang bermanfaat yang tentunya bisa berdampak untuk kelolosan kita di CPNS tahun ini juga. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih. Izin pamit ya. Kalau saya ada salah kata atau salah bercanda, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.